Saat ini, hampir seluruh aktivitas digital bergantung pada layanan berbasis web, mulai dari mencari informasi, mengakses layanan pendidikan, hingga menjalankan sistem administrasi. Semuanya membutuhkan web server yang stabil dan dapat diakses kapan saja. Di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan dan ancaman yang harus dihadapi oleh pengelola sistem jaringan. Salah satu ancaman yang paling sering terjadi adalah serangan denial of service atau DOS, yaitu serangan yang memanfaatkan lalu lintas jaringan dalam jumlah besar untuk membebani server, sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, serangan semacam ini tidak hanya berdampak pada terganggunya layanan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pengguna serta menyebabkan kerugian operasional jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara kerja serangan denial of service dan bagaimana dampaknya terhadap sistem menjadi hal yang sangat penting, teman-teman. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berkaitan dengan keamanan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Amaliani dari kelas 5 JKB dengan NIM 1058411106923 dari program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas ketiga pada mata kuliah Advanced Network Security and Protocol yang membahas tentang simulasi serangan denial of service terhadap sebuah web server. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme serangan DOS bekerja, mengetahui dampak serangan terhadap kinerja server, serta mempelajari langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak serangan tersebut. Nah, tahapan praktikum yang akan dilakukan dimulai dari instalasi dan konfigurasi DPWA, pengecekan konektivitas antar mesin virtual, simulasi serangan denial of service menggunakan tools Hyping Free dan Slow Loris, monitoring penggunaan resource pada mesin target, serta penerapan mitigasi menggunakan firewall. Nah, disclaimer dulu teman-teman, seluruh pengujian pada praktikum ini dilakukan pada lingkungan virtual tertutup dan hanya digunakan untuk tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memulai praktikum dengan melakukan instalasi dan vulnerable web application atau DVWA pada mesin target. Nah, yang pertama kita akan login ke Kali Linux. Di sini saya akan memasukkan password. Nah, setelah login, kita akan masuk ke bagian terminal. Nah, di sini kita akan masuk sebagai root. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui Apache sebagai web server, MariaDB, dan juga PHP-nya. Dengan menggunakan command ini, setelah itu kita buat MariaDB server PHP PHP MySQL, kemudian php.gd, php tool. Oke. Nah, perintah ini digunakan untuk memastikan sistem dalam kondisi terbaru dan menginstal layanan utama yang dibutuhkan oleh DPWA agar dapat berjalan dengan baik. Nah, langkah kedua, setelah penginstalannya selesai, langkah selanjutnya adalah menjalankan service Apache dan MariaDB-nya agar
web server dan database-nya siap untuk kita gunakan. Kita menggunakan sistem CLT, kemudian start, Apache 2. Selanjutnya kita ganti jadi MariaDB. Nah, setelah itu kita akan enable Apache 2. Nah, setelah itu kita juga enable untuk MariaDB-nya. Oke. Nah, perintah-perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan layanan Apache dan MariaDB serta memastikan bahwa layanan tersebut berjalan otomatis saat sistem dijalankan. Oke, pada tahap selanjutnya kita akan mengunduh aplikasi Damn Vulnerable Web Application atau DPWA ke dalam direktori web server. Nah, pertama kita akan masuk ke direktori ini var www.html. Nah, setelah kita berada pada direktori /var www.html ini, kita akan langsung menginstal DPWA. Clone ini with clone https github.com digit india dpw get. Nah, tunggu sebentar sampai penginstalan selesai. Nah, sembari menunggu, jadi DPWA itu teman-teman merupakan aplikasi web yang dirancang memiliki celah keamanan sehingga cocok digunakan sebagai target dalam praktikum keamanan jaringan. Nah, di sini sudah selesai. Nah, agar DPWA ini dapat melakukan proses penulisan file, saya akan mengatur hak akses pada direktori DPWA-nya. Nah, setelah itu, pengaturan permission ini memungkinkan Apache untuk menulis file konfigurasi dan log yang dibutuhkan oleh DPWA. Nah, setelah DPWA terpasang, saya akan melakukan konfigurasi file koneksi database. Di sini saya akan masuk ke DPWA config /www/html/dpwa/config. Oke, setelah kita masuk ke direktorinya, langsung saja cpconfig.imc.php.this config.imc.php. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menyalin konfigurasi default dan mengeditnya agar DPWA dapat terhubung dengan dengan database MySQL. Nah, setelah ini, di bagian sini teman-teman bisa lihat di sini ada servernya, database-nya, kemudian user dan password-nya. Nah, di bagian sini saya akan mengganti menjadi localhost saja. Localhost. Kemudian di bagian ini bagian default security level dari Invisible kita ganti menjadi low. Setelah itu save dengan Ctrl O, kemudian Enter, kemudian Ctrl X untuk kembali.
Nah, setelah konfigurasi file selesai, saya akan membuat database dan user khusus untuk DPWA pada MariaDB-nya. Nah, kita di sini akan masuk ke MySQL min urut P. Setelah itu masukkan password. Di sini saya akan membuat database-nya. Database DPWA user DPWA. Nah, karena tadi di sini kita menggunakan localhost, jadi di sini kita isi dengan localhost. Setelah itu, then filter by brand out to select on DPWA. Nah, database dan user ini digunakan agar DPWA tidak menggunakan akun root secara langsung sehingga lebih aman dan lebih terkontrol. Nah, langkah selanjutnya, setelah database berhasil dibuat, saya akan melanjutkan proses setup DPWA melalui browser. Nah, di sini kita akan masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Firefox. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Pada bagian sini kita akan isi dengan https localhost DPWA. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bagian ini kita akan klik. Tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, pada bagian ini kita akan isi dengan admin. Kemudian di sini kita akan isi dengan password. Kita akan coba dengan password. Nah, setelah masuk, tunggu sebentar. Saya akan perbesar dulu. Nah, setelah kita masuk pada bagian DPWA Security, nah yang bagian ini, kita akan ubah menjadi low. Nah, di sini sudah low. Nah, security level ini diatur agar level low agar seluruh modul DPWA dapat digunakan untuk simulasi serangan. Nah, sebelum melakukan simulasi serangan, saya akan memastikan bahwa mesin penyerang dapat terhubung dengan baik ke mesin target yang menjalankan DPWA. Sebelum itu, karena nanti di komennya kita akan memasukkan IP address, di sini saya akan mengecek IP address dari target terlebih dahulu. Nah, IP targetnya yaitu 10.61.95.101.
Nah, lanjut. Di sini kita ping yang C 4, kemudian IP-nya, kemudian enter. Nah, perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa koneksi jaringan antara mesin penyerang dan mesin target berjalan dengan normal atau saling terhubung. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan serangan lagi, saya akan memantau penggunaan resource pada mesin target sebagai kondisi awal. Nah, di sini kita membutuhkan terminal baru. Di sini saya sedang membukanya. Nah, seperti ini. Kita perkecil terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan title. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, kondisinya itu aman, CPU-nya itu rendah, kemudian memorinya, kemudian slot-nya. Nah, eh, memonitoring ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggunaan CPU, memori, dan proses Apache sebelum serangan DOS kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya itu saya akan melakukan simulasi serangan Denial of Service atau DOS menggunakan tools Having Tree dari mesin penyerang. Having Tree S IP targetnya 10.61.95.101, kemudian P 80/float, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat perubahannya di sini teman-teman. Nah, tools Having Tree ini digunakan untuk mengirimkan paket TCP SYN secara terus-menerus ke web server. Nah, serangan ini mensimulasikan kondisi di mana server menerima traffic yang berlebih hingga mengalami penurunan performa. Seperti yang kita lihat terjadi perubahan di bagian CPU-nya yang meningkat secara drastis hingga 100% teman-teman. Nah, setelah memantau yang di sini, saya juga akan mencoba membuka kembali web servernya. Di sini sudah agak lambat, teman-teman. Pada bagian ini kita masukkan HTTP localhost atau bisa juga dengan IP address-nya IP address targetnya teman-teman. Kemudian DPWA. Nah, di sini sudah agak lama teman-teman untuk kita mengaksesnya. Ini menandakan bahwa serangan DOS ini berdampak pada ketersediaan layanannya, teman. Di sini kita juga mencoba HTTP. Kita coba menggunakan IP address-nya. 10.191/101/bpweb. Nah, di sini sudah benar-benar lambat, teman-teman. Sudah belum bisa masuk ke web servernya. Dan di sini terus meningkat, teman. Oke, kita hentikan saja. Nah, selain dari Having Tree ini, saya juga akan melakukan simulasi serangan DOS menggunakan tools lain. Di sini saya akan menggunakan Slowloris yang menyerang dengan cara membuka koneksi HTTP secara bertahap, teman-teman. Bisa kita close saja. Kemudian kita masukkan IP targetnya. So, nah, Slowloris ini bekerja dengan mempertahankan banyak koneksi HTTP terbuka sehingga server ini kehabisan resource koneksi dan tidak dapat melayani pengguna secara normal. Kita akan mencoba kembali membuka web servernya.
Masih belum bisa, teman-teman? Dan kita di sini. Dilanjutkan ini. Nah, kenapa serangan ini kita hentikan? Di sini untuk mencegah kerusakan sistem dan menjaga agar lingkungan praktikum kita ini tetap stabil, teman-teman ya. Ini masih belum bisa masuk. Nah, nah, di sini baru bisa terbuka, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan serangan tadi, langkah selanjutnya saya akan menerapkan mitigasi menggunakan firewall untuk mengurangi dampak serangan denial of service ini. Nah, mitigasi ini bertujuan untuk membatasi traffic berlebih tanpa menghentikan layanan web sepenuhnya. Nah, sebelum menambahkan aturan baru, saya akan memastikan bahwa tidak ada aturan firewall lama yang dapat memengaruhi hasil pengujian ini, teman-teman. Di sini saya akan menambahkan IP tables, kemudian minf, setelah itu minx. Nah, perintah ini untuk menghapus seluruh rules IP tables agar konfigurasi mitigasi kita dapat diuji secara bersih, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membatasi jumlah koneksi TCP ke web server pada port 80. IP table plus min A input min P TCP min the port 80 min N limit limit 25 per menit limit burst. Nah, sudah ada ini, kemudian kita enter. Nah, setelah itu masih ada aturan yang perlu kita tambahkan. IP tables min A input min P TCP min deport 80 min J drop. Nah, aturan ini akan membatasi jumlah koneksi TCP yang diperbolehkan menuju port 80. Jadi, jika jumlah koneksinya melebihi batas, maka paket akan diblokir oleh firewall. Nah, selanjutnya untuk mencegah serangan berbasis ICMP, saya akan membatasi dan memfilter paket ICMP-nya. IP tables min A input min P ICMP terkait HO min request min N limit 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 1 per second will accept. Ada yang salah? Requestnya pakai T, teman-teman. Nah, di sini harusnya ada ICMP lagi. ICMP, ICMP, ICMP,
ICMP. Nah, recall request. Coba. Nah, ini sudah berjalan. Selanjutnya di sini kita akan mengganti min J jadi proc. Sama seperti sebelumnya. Min J proc. Nah, Farewell ini hanya mengizinkan satu permintaan ICMP per detik dan memblokir sisanya sehingga serangan berbasis ping dapat diminimalkan. Nah, selain Farewell, mitigasi juga dapat dilakukan pada level kernel untuk memperkuat perlindungannya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan command sysctl minwave net IP4 IP4 .icmp echo ignore broadcast 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 sama dengan satu apa yang sama, teman-teman? Broadcast sama dengan satu ignore ignore. Di sini harusnya titik. Oke. Nah, konfigurasi ini untuk mencegah sistem merespon paket ICMP broadcast yang umum digunakan pada serangan SMORE. Nah, untuk melihat apakah rules ini berjalan atau Farewell ini aktif, kita menggunakan perintah iptables min l min p min n. Nah, tampilan ini menunjukkan bahwa aturan Farewell telah aktif. Counter paket yang meningkat pada rules drop menandakan bahwa Farewell berhasil memblokir traffic berlebihan. Nah, kemudian untuk mengecek koneksi aktif ke port 80, kita menggunakan nested, kemudian min-an, kemudian grab 80 kece yang 1. Min-an. Nah, setelah mitigasi diterapkan, jumlah koneksi aktif ke port 80 ini menjadi lebih aktif, teman-teman, yaitu hanya 2. Nah, selanjutnya, di sini saya akan mencoba ke trafficnya kembali. Di sini kita akan coba melakukan serangan. Kita akan melihat perbedaannya. Di sini pada CPU-nya itu masih meningkat hingga 100%, tapi kita akan mencoba ke webnya, TTP. Nah, kita hapus dulu ini. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini dia langsung masuk, teman-teman. Karena tadi itu setelah kita melakukan serangan, itu sangat-sangat lama ketika kita membuka websitenya. Nah, di sini walaupun CPU-nya masih meningkat,
namun tidak menyebabkan servernya itu berhenti atau crash, sehingga layanannya itu tetap tersedia, teman-teman. Masih bisa kita gunakan seperti ini. Nah, berdasarkan pengujian mitigasi firewall ini tidak sepenuhnya menghentikan traffic serangan, namun berhasil membatasi dampaknya sehingga web servernya itu tetap dapat diakses oleh pengguna sahnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa firewall itu berfungsi sebagai lapisan pertahanan awal dalam menjaga ketersediaan layanan, teman-teman. Nah, itulah tadi praktikum yang kita lakukan mulai dari instalasi dan konfigurasi DPWA, pengecekan konektivitas antar mesin virtual, simulasi serangan denial of service, menggunakan hacking tree dan slow loris, kemudian memonitoring penggunaan resource pada mesin target, serta penerapan mitigasi menggunakan firewall. Sebagai penutup, teman-teman, praktikum ini memberikan pemahaman yang sangat penting mengenai bagaimana sebuah layanan web dapat menjadi rentan ketika menghadapi serangan denial of service. Nah, melalui simulasi serangan, menggunakan tools Having Tree dan Soloris ini, dapat dilihat secara langsung bahwa peningkatan traffic secara masif maupun eksploitasi koneksi HTTP mampu menurunkan kinerja server, teman-teman. Nah, bahkan membuat layanan web tidak dapat kita akses sama sekali oleh pengguna yang sah, teman-teman. Nah, praktikum ini juga menunjukkan bahwa keamanan jaringan tidak hanya fokus pada perlindungan data, tapi juga pada ketersediaan layanan, yang merupakan salah satu aspek utama dalam konsep keamanan informasi. Nah, dengan melakukan monitoring resource server dan menerapkan mitigasi sederhana menggunakan firewall, saya memahami bahwa serangan DOS dapat meminimalkan apabila sistem dikonfigurasi dengan baik dan diawasi secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, melalui praktikum ini, saya menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap pola serangan, penggunaan tools pengujian keamanan secara bertanggung jawab, serta penerapan mekanisme mitigasi yang tepat merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan layanan web kita, teman-teman. Nah, seluruh pengujian yang dilakukan pada praktikum ini saya tekankan kembali sepenuhnya berada dalam lingkungan virtual tertutup dan digunakan hanya untuk kepentingan pembelajaran akademik, teman-teman. Jadi sesuai dengan etika dan prinsip keamanan jaringan. Nah, demikian praktikum Advanced Network Security and Protocol kita pada hari ini. Eh, Semoga praktikum ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya keamanan dan ketersediaan layanan web, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.